Semua orang pasti pernah memiliki hutang. Entah itu hutang untuk konsumsi maupun hutang untuk modal usaha. Tapi apapun alasan kita berhutang, sebenarnya berhutang bukanlah jalan yang efektif untuk menjadi orang yang lebih kaya. Maka dari itu, untuk bisa menjadi orang yang lebih mapan secara finansial, kita memang harus lepas dulu dari hutang yang kita miliki saat ini. Maka dari itu, di sini saya akan fokus untuk membahas tentang hutang, yaitu tentang kesalahan saat kamu mau melunasi hutang. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 7 poin pembahasan yang saya harap pembahasan tentang hutang kali ini bisa membuat kamu paham apa yang harus kamu hindari saat kamu memiliki hutang dan bagaimana cara yang lebih baik dan lebih tepat untuk membayar hutang kamu agar lebih efektif dan cepat lunas. Jadi kita langsung saja ke kesalahan yang pertama. Jadi kesalahan saat kamu mau melunasi hutang yang pertama adalah tidak memiliki rencana. Rencana finansial itu memang tidak hanya fokus dalam pengelolaan keuangan yang kamu miliki saat ini, tapi juga terkait dengan bagaimana kamu ingin membayar hutang yang kamu miliki. Membuat rencana itu sangat penting agar kamu paham kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu dalam waktu berapa lama dengan jumlah yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Berapa jumlah yang akan kamu bayarkan setiap harinya terkait hutang yang kamu miliki. Sehingga kamu bisa lebih realistis dalam membayar hutang kamu dan pembayaran pun bisa lebih efektif karena kamu sudah merencanakannya sampai kamu benar-benar melunasi hutang yang kamu miliki. Jadi dalam merencanakan hutang ada beberapa hal yang bisa kamu terapkan. Yang pertama itu adalah tetapkan prioritas hutang yang ingin kamu bayar terlebih dahulu. Memang tidak sedikit dari kita yang berhutang lebih dari satu tempat. Banyak dari kita berhutang dengan jumlah yang besar ataupun sedikit demi sedikit, tapi tempatnya itu bermacam-macam atau lebih dari satu sumber hutang. Maka dari itu penting bagi kamu untuk menetapkan prioritas. Kira-kira kamu akan membayar hutang yang mana terlebih dahulu. Ada 2 kriteria yang bisa kamu jadikan patokan jika kamu ingin membayar hutang atau memprioritaskan hutang yang mana. Yang pertama itu adalah hutang yang sedikit. Kamu bisa memprioritaskan hutang dalam jumlah kecil agar kamu bisa lebih ringan dan fokus rasanya untuk melunasi hutang yang lebih besar. Karena semakin berkurangnya tempat kamu berhutang akan semakin lega rasanya. Kemudian yang kedua, prioritaskan juga hutang dengan bunga yang paling tinggi. Karena semakin cepat hutang dengan bunga yang paling tinggi lunas, kamu akan lebih ringan untuk membayarkan hutang-hutang lain dengan bunga yang lebih rendah. Kemudian dalam membentuk rencana pembayaran hutang, alangkah baiknya kamu menghitung jumlah yang akan dibayarkan setiap bulannya untuk setiap hutang yang kamu miliki. Misalnya kamu memiliki hutang 10 juta rupiah dan kamu menargetkan bahwa kamu akan melunasi hutang tersebut dalam waktu 10 bulan. Maka dari itu kamu harus siap menganggarkan 1 bulannya itu 1 juta untuk bisa melunasi hutang yang 10 juta tersebut dalam waktu 10 bulan. Kemudian kesalahan saat kamu mau melunasi hutang yang kedua adalah melewatkan pembayaran minimal. Seringkali kita melalaikan hutang, menjadikan hutang sebagai prioritas terakhir saat kita sudah mendapatkan uang dari pekerjaan yang kita miliki. Dan sayangnya ini adalah kesalahan yang cukup fatal bagi kamu yang lalai terhadap hutang. Itu karena kita yang tidak memprioritaskan hutang cenderung untuk lalai dan malah menggunakan sisa-sisa dari gaji kita yang sudah kita belanjakan atau kita gunakan setiap harinya untuk membayar hutang kita yang belum tentu jumlah uang tersebut cukup untuk membayar jumlah minimal yang harus kita bayarkan pada hutang yang kita miliki. Alhasil di akhir kita malah akan terlilit denda dan bunga yang diberlakukan pada hutang yang kita miliki.
Kemudian kesalahan saat kamu mau melunasi hutang yang ketiga adalah tidak mengurangi pengeluaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, hutang harus menjadi prioritas utama kamu dalam mengelola keuangan. Karena dengan begitu, kamu akan memfokuskan semua uang kamu untuk melunasi hutang, yang mana akan membuat kamu merasa lebih lega karena beban dari hutang yang kamu miliki akan hilang. Makanya sangat penting bagi kamu untuk mengurangi pengeluaran yang kamu miliki untuk membayar hutang. Karena semakin irit kamu dalam mengeluarkan uang kamu untuk berbelanja, kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk bisa kamu gunakan dalam membayar hutang. Apalagi jika kamu adalah orang yang sulit menemukan uang tambahan, di mana semua hutang yang kamu miliki harus kamu bayarkan dari gaji yang kamu miliki atau penghasilan yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu saat ini. Kemudian, kesalahan saat kamu mau melunasi hutang yang keempat adalah mengambil hutang baru. Ya, tidak sedikit dari kita cenderung untuk menambah hutang saat kita sedang berusaha untuk melunasi hutang yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan sayangnya ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal untuk kamu lakukan. Karena mengambil utang baru berarti kamu sudah tidak mampu untuk membayar hutang yang lama dari besarnya pengeluaran yang kamu miliki setiap bulannya. Ya, kalau pengeluaran kamu tidak sebanyak itu, kamu pasti akan cukup dengan uang yang kamu miliki saat ini. Kalaupun kamu mungkin masih agak kesusahan untuk membayar hutang yang sudah kamu miliki. Lah ini kamu malah menambah hutang baru untuk memenuhi keinginan-keinginan kamu setiap harinya. Yang terjadi pada akhirnya adalah kamu akan memiliki hutang yang semakin banyak dan banyak. Itu karena kamu bukannya fokus untuk melunasi hutang yang sudah ada, kamu malah menambah hutang baru di tempat yang lain. Itulah pentingnya pengelolaan keuangan. Dengan begitu kamu paham bagaimana untuk melunasi hutang yang sudah ada dari gaji atau penghasilan yang seadanya yang sudah kamu dapatkan dari pekerjaan kamu. Bukannya dengan melakukan pengeluaran yang berlebihan untuk memenuhi gaya hidup yang kamu miliki. Kemudian kesalahan yang kelima adalah tidak menggunakan uang ekstra untuk melunasi hutang. Apa sih yang dimaksud dengan uang ekstra? Uang ekstra itu adalah uang yang kamu dapatkan di luar dari pekerjaan atau gaji yang kamu miliki saat ini. Itulah yang disebut dengan uang ekstra. Maka dari itu manfaatkanlah uang ekstra ini untuk membayar hutang yang kamu miliki, bukannya untuk berleha-leha dan membeli sesuatu yang kamu inginkan atau untuk barang konsumsi kamu. Ini akan sangat membantu kamu karena uang ekstra ini bukanlah uang reguler yang kamu dapatkan setiap bulannya, yang mana berarti kamu memiliki bonus dalam membayar hutang yang sudah kamu miliki, yang berarti hutang tersebut jadi lebih ringan daripada biasanya. Tapi tidak sedikit dari kita ya lebih cenderung untuk memanfaatkan uang ekstra ini untuk sesuatu yang kita inginkan saja, seperti berbelanja impulsif dan lainnya. Ya, beban hutangnya rasanya akan tetap sama, karena kita fokus untuk membayar hutang dengan gaji atau uang yang biasa kita dapatkan dari pekerjaan yang kita miliki. Kesalahan saat kamu mau melunasi hutang yang keenam adalah tidak mencari suku bunga yang lebih rendah. Jadi, hutang itu bisa bersumber dari mana saja. Apapun kebutuhan kita pasti bisa memilih tempat untuk berhutang yang lebih efektif atau dengan suku bunga yang lebih rendah daripada yang lainnya. Maka dari itu, jika kamu memang terpaksa harus berhutang, pilihlah tempat berhutang dengan suku bunga yang paling sedikit, yang akan menjadikan kamu lebih mudah rasanya untuk melunasi hutang yang kamu miliki tersebut. Karena biasanya orang yang berhutang itu cenderung untuk terjebak dengan bunga yang terlalu besar, sehingga mereka merasa kesulitan dalam melunasi hutang yang mereka miliki.
Kemudian kesalahan yang terakhir atau yang ketujuh dalam melunasi hutang adalah tidak konsisten dalam membayar hutang. Konsistensi tidak hanya diperlukan saat kamu mencari uang atau menambah penghasilan, tapi konsistensi memang juga harus kamu miliki saat kamu sedang berusaha untuk melunasi hutang yang kamu miliki. Karena biasanya kamu diharuskan untuk membayar hutang secara bulanan dengan jumlah tertentu. Maka kamu harus bisa disiplin dalam membayar hutang tersebut. Karena biasanya saat kamu terlambat atau saat kamu tidak disiplin dalam membayar hutang, kamu akan dirugikan dengan bunga-bunga yang harus kamu setorkan di bulan berikutnya. Itulah pentingnya rencana pembayaran hutang. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika kamu memiliki hutang sebesar 10 juta dan kamu berencana untuk melunasinya dalam waktu 10 bulan, kamu benar-benar harus berkomitmen untuk membayar hutang tersebut setiap bulannya. Karena kalau kamu terlambat membayarnya, kamu pasti akan didendai oleh bunga-bunga yang sangat merugikan kondisi finansial kamu saat ini. Ingatlah bahwa kamu meminjam uang untuk memenuhi kekurangan finansial kamu. Jangan malah berhutang membuat kamu semakin terbebani dan kurang dalam urusan keuangan. Sekian dulu dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.